Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atimut taslim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswaku sekalian, di sini kita masuk dalam mata kuliah yaitu metodologi studi Islam. Jadi nanti sebelum kita membahas lebih jauh tentang metodologi studi Islam, perlu saya sampaikan tentang hal-hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebagai pengantar tentang metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam, kita sebelum membahas tentang metodologi studi Islam, kita harus tahu dulu apa itu studi Islam. Studi Islam itu terdiri dari dua, yaitu kata studi dan Islam. Studi dalam bahasa Inggris dinamakan dengan study, yang artinya membahas, mengkaji. Sedangkan di sini Lester Crowe dan Alice Crowe memberikan definisi bahwasanya studi adalah kegiatan yang sengaja diusahakan untuk membahas, untuk memaparkan supaya hal-hal diperoleh tentang keterangan yang jelas. Jadi setelah hal-hal itu dikaji, dibahas, kemudian apa gunanya supaya jelas apa yang ingin diinginkan. Kemudian kata yang kedua yaitu Islam. Islam itu adalah sebuah bentuk masdar dari aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah yang pertama kali aslama, tunduk, patuh, kemudian tentram. Kemudian yang kedua, Islam itu bermakna salimah, yaitu selamat, berserah. Jadi secara terminologi, Islam adalah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan yaitu hambanya itu tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswaku sekalian, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui etimologi dari studi dan Islam, maka kita akan membahas lebih lanjut tentang terminologi studi Islam, atau bahasa Inggrisnya adalah Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, membahas secara mendalam seluk-beluk Islam dari berbagai aspek. Jadi usaha yang mendasar untuk memahami, mengkaji seluk-beluk Islam dalam berbagai aspek. Misalnya dengan pendekatan yaitu fikih, dengan pendekatan filosofisnya, dengan pendekatan yaitu tafsirnya, dengan pendekatan antropologisnya, dengan pendekatan historisnya dan lain sebagainya. Maka di sini terminologi studi Islam itu sangat penting kita sebelum membahas hal-hal yang berhubungan dengan studi Islam. Baik mahasiswa sekalian, kemudian selanjutnya Muhammad Amin Abdullah yaitu membahas tentang tujuan daripada adanya yaitu studi Islam. Studi Islam itu mempunyai tujuan, yaitu yang pertama sekali tujuannya adalah untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri dan bagaimana posisi Islam, yaitu yang hubungannya dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau tujuan dari studi Islam ini atau Islam study ini adalah untuk mengetahui hakikat agama. Jadi hakikat kita beragama itu bagaimana?
Apakah cukup untuk menjadikan soleh diri sendiri? Tidak. Tapi kita harus ada item-item yang lain, yang mana tujuan daripada beragama itu adalah manusia tersebut bukan hanya dia soleh untuk sendirinya dan soleh untuk yang lain, tapi dia mempunyai wawasan, khazanah, kemudian dia mempunyai jiwa intelektual dan lain sebagainya. Kemudian apalagi tujuan yang kedua? Tujuannya adalah mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran Islam. Jadi tujuan yang kedua ini adalah bagaimana pokok-pokok tujuan agama Islam itu dipelajari secara mendalam. Biasanya hal ini yaitu bisa diketahui yaitu ketika di madrasah-madrasah atau di kampus-kampus yang ada jamiahnya, yaitu Ma'had Jamiah atau pondok pesantren. Di situ ada hal-hal yang dari detail, mulai dari nahwunya dibahas, kemudian bagaimana sorofnya, kemudian isi substansi daripada kitab itu atau buku tersebut itu dibahas secara mendalam. Jadi misalnya lafaz lam di situ yaitu maknanya apa misalnya, itu dibahas semua, dikaji oleh pondok pesantren atau lembaga lain yang di sana memang ada buku secara khusus yang membahas secara detail. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Jadi ketiga ini tujuannya itu bagaimana kita mempelajari secara mendalam sumber ajaran agama Islam itu yang tetap abadi. Jadi dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu tetap itu, tidak berubah sehuruf pun. Namun di sini adalah yang perlu kita ketahui bahwasannya pola pikir yang mendalam disesuaikan dengan zamannya tanpa menghilangkan substansi dari isi Al-Quran itu. Ya, jadi kalau kita membahas atau mengkaji misalnya dalam Al-Quran itu yang pertama sekali yaitu yang turun adalah surat Al-Alaq, yaitu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu perintah kita untuk membaca. Maka dengan kajian dari zaman ke zaman itu proses membaca tersebut bukan hanya melalui buku, tapi bisa juga kita membaca secara tekstual, yaitu berupa nas-nas, kemudian dikembangkan dengan adanya literasi, ya, literasi yang berbentuk tekstual atau literasi yang digital. Itu salah satu bentuk daripada yaitu mempelajari agama secara mendalam, kemudian dia dinamis, dikembangkan sesuai dengan zamannya. Kemudian kontekstual. Apa itu kontekstual? Yaitu membaca ayat-ayat tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melihat, mengkaji yaitu sebuah ciptaan Allah misalnya berupa manusia, atau mengkaji yaitu manusia itu dari segi yaitu antropologisnya misalnya, dari sosiologisnya misalnya, itu bisa muncul ilmu-ilmu baru. Maka di sini ketika Islam itu dikaji secara mendalam, maka berbagai pendekatan itu akan bisa diajarkan kepada manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya. Ini biasanya prinsip-prinsip ini yang berhubungan dengan satu akidah, yaitu akidah itu 6, itu tidak boleh diganggu-gugat. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan adanya yaitu tentang syariat atau nilai-nilai yaitu hukum Islam. Maka di sini Islam itu yaitu ada hal-hal yang nggak boleh diganggu-gugat, yaitu tentang ibadah. Ibadah itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ta'abudi, tidak boleh. Ibaratnya rakaat sholat zuhur 4, maka tidak boleh diganti 3 atau 1. Boleh nanti ketika dikosor dan jamak kosor lain lagi. Tapi yang berhubungan dengan muamalah itu kita boleh
berhubungan selain Islam. Maka di sini realisasinya, berarti implementasinya. Maka Islam itu tidak jumud, tidak statis, tapi dia terus berkembang. Nah, tergantung dengan manusianya ini. Makanya di sini ketika tujuan yang keempat ini mempelajari secara mendalam prinsip dan nilai dasar ajaran agama Islam ini dan bagaimana realisasinya dengan pengembangan modern ini, maka disinilah fungsinya. Makanya muncullah ilmu-ilmu baru, misalnya zakat profesi, ya kan, misalnya bayi tabung, ya kan, dan banyak hal lain yang bisa dikembangkan oleh Islam. Maka Islam di sini bukan hanya sebatas agama, tapi dia lebih luas, yang di dalamnya ada sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup tentang studi Islam. Tadi kita membahas tujuan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup studi Islam. Cakupannya studi Islam itu sampai mana saja? Nah, di sini yang pertama sekali, ya, pada dasarnya pengkajian keislaman mengikuti pada wawasan dan keahlian para pengkajinya, sehingga terkesan nuansa kajian tersebut tergantung siapa yang mengkajinya. Kalau kita berbicara ke belakang tentang bagaimana orang Barat, sarjana Barat yang dinamakan dengan mustasyrikin, yaitu orang orientalis yang dari Aceh, yang mengaku dia sebagai umat Islam, tapi dia berusaha untuk membentur-benturkan yaitu sesama Islam, yaitu Salaf Hardonye. Pada dasarnya mereka itu mempelajari Islam itu untuk kepentingan bagaimana menjajah, tapi dengan mempelajari dari berbagai aspek. Salah satu yang dipelajari adalah tentang studi Islam. Dalam Islam itu ada namanya melalui pendekatan antropologisnya, yaitu bagaimana masyarakatnya, kemudian manusianya seperti apa, kemudian bagaimana masyarakatnya itu dari sosiologisnya. Banyak sekali ya doktrin-doktrin yang berkembang. Maka tujuan awalnya itu adalah untuk kepentingan penjajahan. Tapi lebih luas lagi, studi Islam yang digaungkan oleh Barat ketika masuk zaman penjajahan itu adalah mereka ingin bagaimana misi mereka selain menjajah, tapi bagaimana mereka itu tidak menguasai bagaimana tentang teks-teks tentang studi Islam itu. Maka dari sini para pendahulu kita, para ulama-ulama kita Nusantara banyak sekali yang menghidupkan tentang literasi studi Islam ini dengan cabang yang lebih khusus lagi, misalnya dengan pendekatan tafsir, kemudian pendekatan fikih, pendekatan tasawuf. Baiklah mahasiswaku, selanjutnya adalah menurut Muhammad Nur Hakim, yaitu ruang lingkup cakupan dari studi Islam itu, objek studi Islam itu ada 3. Yang pertama sekali, Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi pemeluknya sudah final atau absolut. Menurut Nur Hakim ini objeknya yang pertama adalah Islam itu sebagai doktrin. Berarti di sini objeknya mencakup hal-hal yang bersifat prinsipil atau dikatakan dengan akidah. Kemudian yang kedua, kata Nur Hakim, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Yang kedua ini sifatnya adalah, objeknya ini adalah gejala-gejala yang timbul di masyarakat. Biasanya ini yang berhubungan dengan cabang, misalnya bolehkah orang kunut atau tidak, atau bolehkah orang yaitu foto, yaitu bagaimana orang mempelajari tentang hal-hal yang berbau dengan modern. Maka di sini akan timbul gejala-gejala yang ada di masyarakat. Maka di situ dipelajari, maka pendekatan antropologinya ini disinilah studi Islamnya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Maka menurut Muhammad Nur
Hakim ini objek studinya ada 3. Kemudian menurut Amin Abdullah yaitu ada 3, yaitu objek studi Islam. Yang pertama, wilayah praktik keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu Allah yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh ulama atau tokoh masyarakat. Di sini menurut Amin Abdullah ini, yang pertama ini yang berhubungan dengan satu lagi kebenaran absolut atau prinsipil. Itu sudah jelas, yaitu berhubungan dengan keyakinan, akidah, dengan tauhid. Ini tidak bisa diganggu-gugat, yang biasanya disampaikan oleh para tokoh ulama atau tokoh panutan. Yang kedua, wilayah-wilayah teori keilmuan yang dirancang, yang disusun sistematika metodologinya oleh para ilmuwan. Yang kedua ini wilayah tentang teori keilmuan. Ini biasanya berkembang di kampus-kampus, adanya penelitian, ya. Adanya di situ adalah teori-teori yang secara teori sudah pas, tapi di lapangannya tidak sesuai. Maka itu perlu dikaji, perlu dibahas, yaitu hal-hal apa yang bisa menjadikan sesuatu tersebut berbeda antara yang dilakukan dengan yang ada di teori. Kemudian yang ketiga, menurut Amin Abdullah ini adalah telaah kritis yang lebih populer dengan disebut metadiskurs terhadap sejarah perkembangan jatuh bangunnya teori yang disusun oleh lapis kedua. Jadi biasanya yang ketiga ini, telaah kritis ini lebih mendetail lagi, gitu. Teori-teori yang lama yaitu terkadang tidak bisa dipakai untuk saat ini. Maka di situ dibutuhkan kritik yang membangun. Maka telaah kritis ini biasanya dilakukan oleh orang yaitu abad-abad 21 ini, yaitu yang membahas tentang teori-teori yang dulunya itu populer tapi tidak sesuai atau tidak matching dengan saat ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas tentang tujuan, kemudian ruang lingkup, maka kita selanjutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan dan metodologi. Istilah pendekatan ini, ya, secara bahasa ini berasal dari bahasa Inggris yang bernama approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian studi atau penelitian. Jadi pendekatan itu adalah yaitu bersifat, yaitu cara apa yang dikerjakan atau cara apa yang digunakan pendekatannya. Misalnya kita bisa memahami sebuah hukum itu melalui pendekatan berarti fikih. Kalau kita ingin memahami tentang dari segi sosial misalnya, dari segi kemasyarakatannya itu seperti apa, maka itu lebih tepatnya dengan pendekatan yaitu sosial dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah definisi dari metodologi. Metodologi itu berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu meta, yang berarti adalah menuju atau melalui atau mengikuti. Kemudian yang kedua adalah hetodos, yang berarti jalan atau cara. Selanjutnya adalah logos, artinya adalah ilmu. Maka metodologi disebut juga dengan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara atau jalan untuk mencapai tujuan. Jadi metodologi itu adalah suatu disiplin ilmu tentang cara untuk sampai daripada mencapai tujuan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang metodologi itu, maka kita mempelajari yaitu tentang metodologi studi Islam. Jadi kalau kita sudah mempelajari tentang studi Islam, definisinya, kemudian metodologi, maka selanjutnya adalah metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara untuk memahami Islam dalam berbagai aspek dari berbagai hal, yaitu melalui pendekatan-pendekatan tertentu untuk memahami hakikat manusia itu dalam beragama.
Kemudian selanjutnya adalah pendekatan dalam metodologi studi Islam. Ada beberapa hal tentang pendekatan yang dilaksanakan dalam metodologi studi Islam ini. Yang pertama adalah pendekatan teologis normatif. Pendekatan teologis normatif ini adalah upaya yang dilakukan, yaitu yang digunakan adalah untuk penguatan, yaitu tentang keyakinan. Biasanya ini pendekatan teologis normatif ini biasanya dilakukan dengan pendekatan ilmu kalam, juga bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu tauhid, dengan pendekatan ilmu akidah. Kenapa? Kerangka yang dibangun ini adalah untuk hal-hal yang prinsipil, hal-hal yang pokok, tidak bisa diganggu gugat. Nah, biasanya hal-hal ini berhubungan dengan keyakinan, karena yang dibangun adalah keyakinan yang mana agama satu itu benar, yang lainnya tidak benar, atau agama yang paling benar. Kemudian yang kedua adalah pendekatan antropologis. Nah, ini pendekatan antropologis ini adalah upaya memahami agama dengan cara memahami atau melihat wujud praktek keagamaan yang ada di masyarakat. Jadi antropologis, bagaimana masyarakatnya, itu sifatnya, norma-norma yang ada di bawah masyarakatnya seperti apa. Maka ini pendekatan, kalau kita ingin melihat seperti kejadian-kejadian atau gejala masyarakat seperti itu, maka yang digunakan adalah pendekatan antropologis. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini adalah pendekatan yang mana kita yaitu menggunakannya untuk melihat keadaan masyarakat, untuk melihat strukturnya, kemudian lapisan masyarakatnya, kemudian gejala sosial yang ada di masyarakat. Maka untuk memahaminya kita menggunakan pendekatan sosiologis. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan filosofis, yaitu upaya untuk memahami agama Islam, yaitu dengan melalui pendekatan filsafat atau falsafah, yaitu dengan adanya spekulatif yang dibangun. Maka di sini kalau kita ingin melihat yaitu dari sudut pandang filosofi, yaitu untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada, maka menggunakan pendekatan filsafat atau filosofis. Yang selanjutnya adalah dapat juga kita menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat, mereview kembali sejarah. Maka ditinjau melalui sejarah ini, maka kita akan melihat gejala-gejala sejarah atau hal yang terjadi dalam sejarah tersebut. Bagaimana kita menganalisanya. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan kebudayaan, yaitu upaya memahami agama dengan melalui pendekatan kebudayaan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya pendekatan kebudayaan ini dapat terjadi, misalnya pendekatan yang berhubungan dengan suatu budaya yang mana di dalamnya ada nilai-nilai agamisnya tanpa bertentangan dengan pokok atau hal-hal yang prinsipil. Maka bisa dilakukan dengan pendekatan budaya, misalnya adanya yaitu tentang Maulid Nabi atau kenduri misalnya. Maka di situ salah satu yang bisa dikaji, dibahas, misalnya hal apa saja yang terjadi dalam kenduri, apa saja yang dilakukan, apakah ada hal-hal yang bertolak belakang dengan hal prinsipil, misalnya dengan akidah, ya kan? Di situ dilihat dari segi syariahnya seperti apa, kan? Budaya terus masyarakat ketika datang itu pakaian yang dipakainya itu seperti apa, misalnya apakah dia sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Kemudian minuman yang disediakan apakah berlawanan dengan syariat atau tidak. Makanan yang telah diberikan apakah bertolak belakang dengan syariat atau tidak. Maka ketika kita ingin mengkaji keislaman, ingin memahami keislaman dengan identitas budaya, maka bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir ini adalah pendekatan dengan psikologi.
satu dari metodologi studi Islam ini dengan pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ini yang berhubungan yaitu dengan jiwa, dengan psikis. Maka ketika membahas tentang karakter seseorang, karakter masyarakat, karakter individu, maka bisa dipelajari tentang ilmu kejiwaannya itu. Makanya dalam metodologi studi Islam itu dia pendekatannya tidak statis, artinya bukan hanya satu, tapi dia banyak. Nah, dan pendekatan satu dengan yang lainnya ini tidak berdiri sendiri, tapi dia saling keterkaitan, interkoneksi. Makanya dalam Islam itu adalah sumber. Islam adalah sumber. Nah, ketika sumber tentunya bisa dilihat dalam berbagai aspek. Nah, salah satu aspeknya itu tujuannya satu, adalah tentang apa? Hidup, yaitu di dunia ini dengan sehat, dengan tentram, kemudian keyakinan agamanya itu kuat dan dia bermanfaat bagi yang lain. Dan cara memandang studi Islam ini adalah lebih luas dan luas. Baik para mahasiswaku sekalian, kemudian nantinya kita akan membahas tentang lebih mendalam lagi, yaitu dalam metodologi studi Islam ini adalah bagaimana manusia itu butuh tentang keagamaannya, kemudian kenapa manusia itu harus beragama, kemudian juga nanti akan kita bahas juga tentang bagaimana pendekatan yaitu studi Islam ini dengan tafsir, kemudian bagaimana pendekatannya dengan fikih, bagaimana pendekatannya yaitu dengan hadis, bagaimana pendekatannya dengan sejarah atau sirah nabawiyah, bagaimana pendekatannya dengan akhlak, bagaimana pendekatan dengan tasawuf. Maka banyak sekali yang akan kita kaji selanjutnya itu, yaitu sudah saya buat dalam RPS yang intinya kita ada 14 pertemuan, dan di antara 14 pertemuan yang saya sampaikan tadi untuk pertemuan pertama yaitu pada saat ini, yaitu monolog tentang pengantar metodologi studi Islam. Maka yang saya harapkan adalah kalau bisa rujukannya itu lebih dari 3, sehingga kita bisa lebih luas lagi memahami tentang metodologi studi Islam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.